Kemudian ada main assembly-nya juga. Berikut yang unik di sini, tempat penggantungan juga ada di sini. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Daerah ini pada beberapa tahun yang lalu masih merupakan daerah yang cukup padat, merupakan suatu pasar tempat orang berjual beli berbagai macam kebutuhan termasuk ikan di daerah sini. Pada waktu daerah ini adalah padat, tapi dari beberapa tahun belakangan ini sudah dirapikan oleh pemerintah DKI sehingga terlihat sangat bersih. Dan secara konteks sejarah kita justru malah lebih mudah lagi membayangkan aktivitas atau kita coba merekonstruksi aktivitas yang terjadi pada zaman era kolonial. Seperti yang tadi di galangan VOC ada sebuah jangkar besar, ini kita juga ada di Museum Gudang Rempah ini. Salah satu contoh jangkar kapal pada waktu itu. Jadi ini ada keterangannya. Namun kita tidak tahu apakah ini 14-12 ini tahun atau seri dari jangkar ini. Jadi berbagai macam bentuk jangkar yang ada di daerah ini bisa kita bayangkan beragamnya kapal-kapal besar yang beraktivitas atau berlabuh menjalankan bisnis atau menjalankan ekonomi di daerah sini pada waktu itu. Jadi di era 1600 awal hingga 1800 atau 1900 lah, era kolonial. Sekarang kita ada di Museum Bahari, atau tadi kita dari luar menyebutnya dulunya ini adalah gudang rempah. Di sini banyak sekali benda-benda yang dipamerkan di museum ini terkait mengenai aktivitas Syah Bandar pada waktu itu. Kita posisinya tadi sekitar sini. Kemudian di luar kota Batavia ini terdapat beberapa benteng-benteng. Kemudian ada main assembly-nya juga. Berikut yang unik di sini, tempat penggantungan juga ada di sini. Ini dari peta ini tertulis tahun tanggal dipublis tahun 18 tepatnya tanggal 24 Juni. Kita bersyukur di Museum Bahari ini, tepatnya kita di gudang rempah-rempah ini sekarang sudah sangat bagus banget. Kalau sempat tolong tetap usahakan berkunjung. Jadi di museum ini sekarang saya terakhir sekitar 10 tahun yang lalu lah ke sini, belum ada diorama tentang penjelajah atau pendatang-pendatang dari bangsa lain ke daerah ini. Dan di sini juga ada display mengenai rempah-rempah yang diperdagangkan pada waktu itu. Jadi di sini bisa kita lihat ada peka, ada kapulaga, ada cengkeh, cabai Jawa. Ini apa nih? Mungkin kita sendiri juga udah asing. Ini apa nih? Jung harap, ketumbar, kemiri, ceplik adas, kemudian jahe. Sekarang sih ngetop-ngetopnya ya masa pandemi ya. Terus ini ada mahoni, asam Jawa, cinnamon atau kayu manis, kemudian jinten, kunyit. Nah ini yang sangat ngetop, lada ini ya, ini lada dan lain-lain.
Yang saya cari sebenarnya ada satu lagi pala, tapi di sini tidak ada. Pasti ada, tapi mungkin belum di display. Oke. Demikianlah jalan-jalan kita pagi ini. Kita masih jam 7 pagi saat ini. Jadi tadi kita melihat awalnya di Galangan VOC, kemudian dari Menara Shah Bandar, dan kita akhiri di Museum Bahari. Sebenarnya ini satu kompleks semuanya. Kebetulan jam 7 kurang ini museum ini sudah buka. Jadi kita di gudang rempah-rempah. Jadi dari jalan-jalan ini sangat syarat sekali hal-hal yang menarik mengenai sejarah masa kolonial awal maupun hingga akhir, dari zaman perahu yang masih full kayu, full layar, kemudian sudah mulai ada di akhir 1800 tentunya sudah menggunakan mesin. Inilah muara Sungai Ciliwung yang bisa kita maknai sebagaimana aktivitas sibuknya aktivitas zaman dulu, dan sekarang tentu masih di pusat kota Jakarta di bagian utara dekat Pelabuhan Sunda Kelapa. Terima kasih sudah menonton Jejak Dwipa hingga akhir ini. Terima kasih subscribe-nya, dan jangan lupa untuk like dan berikan input-input ke kami untuk trip-trip selanjutnya. Salam pencinta sejarah.